Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Saudara-saudara, berbicara tentang sikap yang berlebihan dalam beragama yang kita kenal dengan istilah ghulu, itu memang mungkin tidak akan pernah habis. Karena setiap hari, setiap saat ada saja kita temukan perilaku, tindakan umat beragama yang berlebihan, yang boleh dikategorikan sebagai sikap yang ghulu. Di dalam Al-Quran kita menemukan salah satu ayat yang berbicara tentang ghulu, itu diarahkan kepada ahlul kitab, yaitu orang-orang penganut agama samawi sebelum turunnya Islam. Dalam hal ini terutama Nasrani dan Yahudi. Allah mengatakan kepada mereka di dalam Al-Quran, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai orang-orang ahlul kitab yang menerima kitab suci dari Allah, yaitu dalam hal ini Taurat dan Injil, janganlah kalian berlebihan dalam beragama. Wala taqulu 'alallahi illal haq, dan janganlah kalian mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Mungkin kita perlu bertanya, mengapa orang-orang ahlul kitab dalam ayat ini yang diingatkan oleh Allah supaya tidak berlebih-lebihan dalam beragama? Karena memang ada di antara penganut-penganut atau pengikut Nabi, pembawa agama itu yang bertindak secara berlebihan. Ada yang menganggap nabinya itu adalah Tuhan, padahal Tuhan hanya satu. Allah sejak semula mengutus nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, itu misinya sama, mengajak manusia untuk mengakui Tuhan yang satu, yang esa. Nah, begitu ada orang, walaupun itu penganut agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi, ada orang penganut agama itu terus mengatakan ada Tuhan selain Allah, bahwa nabi itu adalah Tuhan, walaupun dengan penjelasan sedemikian rupa, tetap saja itu tidak benar, karena itu berlebihan gitu. Hal yang begitu itu dianggap berlebihan, mensejajarkan manusia dengan Tuhan, padahal semua nabi mengatakan mereka adalah manusia biasa. Beliau adalah orang-orang biasa, biasa dalam arti bukan Tuhan. Nah, ini diperjelas lagi di dalam surat atau ayat yang lain. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada pengikut-pengikutmu itu, innama ana basyar, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Bedanya yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya adalah bahwa kepada aku diwahyukan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Kalian tidak mendapat wahyu, saya mendapat wahyu. Nah, kira-kira bedanya di situ antara nabi dan manusia biasa. Nah, karena itu mengkultuskan seorang nabi secara berlebihan, seperti tadi menjadikan nabi sama dengan Tuhan, atau mengatakan nabi itu adalah anaknya Tuhan, titisan Tuhan, dan lain sebagainya, itu berlebihan. Nah, termasuk dalam hal yang berlebihan juga adalah mengkultuskan anak-anak keturunan nabi, nabi manapun, nabi siapapun, karena nabi sendiri tidak mencontohkan seperti itu. Dalam hal hukum umpamanya, Rasulullah SAW pernah mengatakan sesuatu ungkapan yang sangat tegas. Ini berkaitan dengan adanya permintaan dari salah seorang umat saat itu untuk dibedakan dalam sebuah kasus hukum mencuri. Wallahi, sampai bersumpah, kalau Fatimah anak saya, anak Muhammad itu dia mencuri, saya akan potong tangannya juga. Artinya apa? Artinya bahwa Rasul tidak ingin membedakan anak beliau dari anak-anak yang lain, dari orang-orang yang lain. Jangan mentang-mentang Fatimah anak beliau ketika mencuri lalu tidak dijatuhkan sanksi. Tidak, Rasul tidak melakukan, tidak mau bertindak seperti itu. Sehingga ucapan beliau ini menjadi penegas bahwa kita tidak boleh menganggap anak
keturunan Rasul itu bebas dari kesalahan, harus lalu kita kultuskan. Tidak bisa begitu, karena Nabi pun sudah mengatakan, seandainya Fatimah mencuri, pasti saya potong tangannya juga, gitu. Nah, memang tentu saja Allah melindungi dan menjaga. Kemudian dalam sejarahnya Fatimah radhiyallahu anha juga tidak melakukan tindakan yang tercela itu, tapi tidak mustahil ada keturunan-keturunan lanjutan itu yang melakukan tindakan yang tercela. Dan itu berlaku ucapan Nabi yang tadi, seandainya ada anakku yang melakukan pencurian, aku potong juga tangannya. Demikian saya kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.